Udah ada ya? Kodenya ganti, bentar dulu. Oh, ganti ya, Bu. Bentar dulu. Udah di-share tadi di ini. Bentar. Ibu bantu ya, share ya. Iya, Ibu. Udah dikirim di ini ya. Ya, mohon pada para hadirin untuk mengklik quizzes ini. Karena nanti kita akan ada door prize untuk pengisi jawaban terbaik. Oke. Ini kalau satu perangkat bisa nggak ya? Misalnya Zoom-nya pakai Bisa. HP, terus pakai Bisa, HP Ibu. gitu ya? Bisa. Bisa ya? Ya, Bisa. bisa. Ini ya. Yang baru masuk satu orang doang, Erlina. Tunggu yang lainnya. Nggak bisa, Mas. Videonya? Oh, itu dari sana ya? Itu videonya, di mode. Dua 256875. Baru 3 orang ya, Bu? Iya. Tasya masuk aja, ikutan. Iya, Bu, masih proses. Oh. Bukan HP mana ya? Kojan. Dan bukan HP mana, Jan? Dikasih waktu berapa lama ini kuisnya? Ini teman-teman masuknya agak lama ya. Mungkin sinyalnya kali, internet. Ini kita boleh ikut. Iya, ayo. Yang masuk sini juga baru 20 ya di Zoom ya. Dengan kita. Ih, adik. Pinjam ini ya, Bi. Udah masuk Tasya, udah. Kita mulai aja gitu? Yang lain nyusul aja ya? Ya, Bu, kayaknya mulai aja dulu. Ya, oke. Semula ya.
Dokternya udah masuk nih. Dokter Utami. Yang main baru 9 orang ini. 10 ya. Dokter Utami boleh main juga, silahkan. Masuk. Adalah yang masuk manusia 2A 2. Kena kan?
Masya Allah. Udah ada 3 peringkat ya. Iman kepada Siapa Allah, yang paling atas coba? Ayo dong, wah. Masya Allah. Al-Quran. Para Aziza. Hmm. Kita sampai jam 4.10, Ibu. Untuk permainan 4.10. Iman kuisisnya. kepada Oke. Al-Quran adalah Hanya 10 orang ya yang main. Iya. Mungkin yang lain ketinggalan kali ya, Bu. Oh. Iya, ada yang nggak bisa masuk juga di kuisnya beda. Ya. Ayun. Ya. Ini dipilih berapa teratas, Bu? 3 atau 5 teratas? Kayaknya udah bisa diambil nih, Bu. Ya, ada 2 menit lagi. Jadi teman-teman mau nyusul. Kontinuasi beberapa antara amal. Yang Tenaga. Ya, 1 menit lagi waktunya untuk mengisi, teman-teman. Soalnya lumayan panjang-panjang ya, Bu. Jadi butuh konsentrasi buat bacanya. Jadi agak susah juga. Harus konsentrasi. Terus kalau yang pendek-pendek nanti kayak anak SD lagi ya. Kalau ini Iya, kan ya, betul, Bu. kalau cuma sebutkan atau sebutkan waktu atau apa itu. Hanya menghafal doang kalau itu. Iya, udah jam 16.10, Bu. Mungkin bisa kita langsung umumin aja. Ini diambilnya berapa terbesar, Bu? Paling atas 1 aja. Nanti diinin. Ini sebentar lagi dikasih waktu lagi, Des. Ini masih 9, belum iya. selesai. Iya, siap, Bu. Kalau gitu 5 menit lagi ya, Bu. Baru 9 yang selesai. Iya. Baik. Ayo ditunggu. Produknya
HNI. PNI. HNI. Pakai sop aja. Habis. Direndam dulu udah. Lagi direndam. Belum, baru kabarin. Udah dipanasin dulu. Udah. Keasinan nggak? Cobain deh. Yuk, belum ada yang Asin banget. menyusul ini. Belum ada yang mendahului nomor 1. Yuk, masih ditunggu ya. Oh iya, tembak. Teman-teman semua. Tinggal 2 orang lagi berarti. Nih, tangannya. Ayo 2 orang lagi. Iya, sini. Sini sama Abi. Iya. Sama. Iya, gimana Bu? Udah bisa diambil? Dua orang terakhir. Ayo, waktunya sebentar lagi. Oh, ada dokter utama. Mbak Fitri sama dokter Utami sudah selesai belum? Ya, mungkin langsung saja ya Bu. Sudah jam 4:15. Katanya waktunya sudah banyak yang kayak itu Iya. tuh. Ya, langsung saja Udah ya, ya? Bu. Kita akhir aja? Iya. Iya Bu Ida. Ya, oke. Ya, alhamdulillah ya Bu, sudah didapat 3 pemenang bentar. teratas. Ada Ibu Dwi. Nanti yang diambil 3 orang saja. Wah, ada Ibu Dicatat Dwi. dulu ya. Mbak Ya, Dwi, Dokter Utami. sama siapa Dan tadi tuh? Bu Farah. Dicatat dulu ya. Itu oke. Iya. Baik. Ditunggu ya door prize-nya di akhir acara. Suruh menghubungi panitia aja kalau itu. Oh iya, berarti. boleh. Iya. Boleh bagi tadi yang disebutkan namanya langsung menghubungi panitia untuk mendapatkan door prize. Ya, alhamdulillah ya, tadi ice breaking-nya udah dilaksanakan gitu. Semoga bikin kita panas juga. Kemudian selanjutnya akan ada sambutan yang disampaikan oleh Bu Ai. Ya, kepada Bu Ai dipersilakan. Iya, baik. Kedengaran nggak suara saya, Mbak Tasya? Terdengar Ibu, terdengar. Oh iya, iya, baik. Terima kasih Mbak Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok hilang? Suaranya termute, Bu.
Kemut Bu Ai. Bentar. Kedengeran nggak sekarang, Bu? Udah kedengeran. Cek. Sudah Ibu, sudah terdengar. Sudah terdengar ya? Oh Iya. iya, baik. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini atas nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersama dalam acara pertemuan gabungan ya. Alhamdulillah kita dipertemukan di Zoom ini. Ini sebenarnya dari 5 kelompok ya, yang harapannya sih sebenarnya sampai sekitar 32 nih yang bisa hadir, tapi ternyata masih ada yang belum masuk ya. Ya, mudah-mudahan nanti seiring dengan perjalanan ini, kegiatan acara ini nanti ada teman-teman yang lain juga bisa hadir. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan dan curahkan pada kedua kesayangan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan umatnya hingga di zaman. Ya, alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kegiatan ini merupakan kegiatan perdana bagi kita, yaitu pertemuan dari gabungan beberapa kelompok. Mudah-mudahan ini akan menjadikan sarana untuk meningkatkan motivasi kita dalam mencari ilmu gitu ya, menambah wawasan, juga meningkatkan keimanan kita, dan juga ini menjalin silaturahim di antara kita semua. Mudah-mudahan nanti juga ada mungkin sesi bisa saling mengenal ya ibu-ibu sekalian, karena di sini juga masih dalam lingkup Tangerang Selatan ya, artinya Ciputat Timur, mungkin Pamulang seperti itu, Pondok Aren juga ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa saling mengenal. Nah, kegiatan ini juga harapannya bisa kita kontinyukan ya, sehingga nanti ada suasana baru, ilmu-ilmu baru yang bisa sharing, kemudian juga bisa menambah gairah gitu ya, motivasi ketika kita melakukan pertemuan pekanan kita. Nah, dan pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Utami yang sudah berkenan untuk ini ya, memberikan nanti materinya. Ini bisa menjadi wawasan bagi kita semua, terutama para wanita, karena ini merupakan sangat penting terkait dengan kesehatan reproduksi ya, tentang kanker serviks gitu ya. Mudah-mudahan ini juga menambah wawasan, juga nanti ibu-ibu sekalian bisa mengeksplor lebih banyak, bertanya gitu ya, karena ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat bagus untuk kita semua. Dan terakhir juga di sini sudah hadir mungkin ibu-ibu, para wali kelas gitu ya, dan mudah-mudahan nanti bisa terus mendukung kegiatan ini, sehingga nanti banyak sekali ilmu-ilmu baru yang bisa kita sharing bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat ini ya, menikmati ilmu yang nanti akan dibagikan oleh Bu Utami, dan ini menjadikan wawasan dan keilmuan kita, juga menambah semangat kita dalam thalabul ilmi. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bu Ai. Baiklah, kita telah sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Utami. Sebelumnya, tak kenal, maka kenalan. Izinkan saya membacakan CV dari Dr. Utami.
Dr. Utami Indra Putri, sering disapa Tami, adalah seorang dokter umum dan konselor laktasi yang senang menulis dan kampanye mengenai pentingnya usaha preventif dalam menjaga kesehatan. Saat ini menjadi dokter umum dan konselor laktasi di InHarmony Vaksinasi, sebuah klinik vaksinasi dan laktasi bekerja sama dengan InHarmony Immunity Clinic. Klinik ini dirintis sebagai salah satu upaya menyehatkan keluarga melalui upaya preventif. Beliau lulusan dari S1 Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Training yang pernah beliau ikuti ada Symposium and Workshop Current Issues in Pediatric and Metabolic Problems, PLD FKUI RSCM pada tahun 2016, Symposium and Workshop Highlights of Pediatric Emergency, PLD FKUI RSCM 2017. Kemudian Comprehensive Vaccinology 2017, 2018, 2019, Vaccinology Update 2017, 2018, 2019, Vaccinology Safety Basic WHO 2019, pelatihan konseling menyusui 40 jam, WHO, UNICEF, Kemenkes 2018, pelatihan konseling pemberian makan bayi dan anak, WHO, UNICEF 2018, The Power Lactation Message Course from Arugan pada tahun 2019, dan berbagai training medis lainnya. Pengalaman beliau ada Breastfeeding Trainer for Trainees, Latifa Training Center, kemudian kontributor Garasi Kita atau disingkat dengan Gerakan Peduli ASI Tangerang Selatan. Nah, beliau berdomisili di Tangerang Selatan dan bisa dikontak melalui Facebook dengan nama Utami Indra Putri atau di Instagram di @dr.utamiindra atau @vaksin.asi. Ya, Masya Allah sekali ya beliau ini. Baiklah, langsung saja ya kita dengarkan pemaparan materi dengan tema mengenal lebih dalam kanker serviks kepada Dr. Utami. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesempatannya untuk kali ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Akhwati Fillah. Insya Allah Gitni mau sharing-sharing saja, mungkin sharing ringan sedikit mengenai kanker serviks. Untuk waktunya mohon izin, apa betul 40 menit ya? Mbak Tasya. Mohon maaf, 40 menit, betul. Tasya ditanya. Suaranya kedengeran nggak ya? Suara saya terdengar? Terdengar, dokter. Oh iya, baik. Mbak Tasya, mohon maaf. Waktunya 40 menit, betul ya? Iya, betul. Oh, baik-baik. Kalau begitu, sebelum kita mulai mengenai kanker serviks ini, izinkan saya buat share sebuah video dokumenter sebelum kita bahas mengenai kanker serviks itu sendiri. Saya izin share screen, boleh ya? Silakan. Ini ada dokumen kisah seorang wanita yang mengalami kanker serviks. Silakan di. Separated by time and space. But connected through something even stronger. Something that could save the lives of millions of women around the world.
northern India, high in the Himalayas, a preschool teacher named Niltza begins her day at sunrise. She works all day, every day, until well past sundown. Her 12-year-old son, Smala, lives 3 hours away from his mom in order to attend one of the top schools in the region. For Niltza, the distance is a necessary price to pay for her son to get a proper education. It is sad, but education is very important for children. Computer is an electronic data processing machine which accepts data in. Smala loves and depends on his mother, who selflessly works every day to support her family, putting their needs and priorities above her own. But neglecting her own health could be devastating. Not just to Niltza, but to her son as well. Niltza had no idea that even without physical symptoms, her body could be harboring one of the biggest killers of women in the world. And then she saw the story of Lady Ganga. The river Ganga in India is considered to be the country's spiritual lifeline. For Niltza, this was even more literal than she would realize, and it would link her and a woman named Michelle Baldwin forever. Any pain here? Michelle Baldwin was a mother from the USA who was dying of cervical cancer. Once I start getting sick, how long does it take to die? She was given only a few months left to live. Shouldn't have to happen. I agree. Yeah. I just didn't get a pap smear. All right. So, yeah. So she decided to do the impossible. She would break a world record to help bring global attention to the disease that was killing her. Michelle left for India, a country she loved, to stand up paddleboard 1,000 kilometers down the Ganga in order to spread awareness about cervical cancer, which is caused by an extremely common virus called HPV. In India, 74,000 women a year die of cervical cancer. This cancer is 100% preventable. I'm here for the women who are voiceless. This is how Michelle My pain stopped the first day I paddled. With a limited time left to live, the separation from her children was at times unbearable. But they were soon reunited. Along with her dream of educating women, Michelle also wanted to find inner peace. And even though she dreamed that the Ganga would cure her, it didn't. But it did give her a remarkable gift. It became very, very clear to me that I had been completely healed. That healing, though, is not incompatible with death. When she returned home from India, her health quickly got worse. I believe in miracles. I want a miracle. Why can't we have a miracle here too?
she finally made peace with the fact that she was going to die. This is reality, and all I can do is make my dying change that for others. Which wasn't always easy for her loved ones to accept. Doesn't look like we're going to get a miracle here. I'm angry, you know. I don't know. Michelle believed that her story could save lives, so she allowed filmmakers to show everything, with nothing off limits, because she wanted people to see firsthand that cervical cancer kills. It gives me peace to feel compassion for my body that's withering and dying rather than anger or despair. Yeah. It just all hurts. If she saves one person from the pain she's going through, then it'll all be worth it. Her story also happens to be my story. Open for jello, yum! Because Michelle Baldwin was my mother. My mom loved us very much and always made sure that my siblings and I had our proper health checkups. And she even had us vaccinated for HPV. The virus that causes cervical cancer. Ten weeks after returning from India, my mother died. We took her body to the mountains of Colorado, and in the spirit of India, had a traditional open pyre funeral. I tried to stay positive. She's been the biggest inspiration to me, and I think she's going to inspire the whole world. But inside, I couldn't help but realize that I would never see my mother again. Her death left a hole in my life, and if she would have known the risks of ignoring her checkups, she would be here today, and I would have my mother. If no kids lost their mom from HPV, the world would be amazing. Because it's preventable. Almost 3 years after her passing, my grandma and I went to India. And we took my mom back to the river Ganga. As we returned her ashes to the river, something magical happened. At the end of everything's the beginning of something else. Just 2 weeks later, not far from where the Ganga first starts as a trickle in the Himalayas, my mother's story was about to change the life of a woman she'd never even met. When word spread around Niltsa's village that there was a video about my mom's story in their language, many women came to watch, including Niltsa. After the video, they were told that a women's health camp was offering free cervical cancer screenings, just 3 hours away, where Smala, Niltsa's son, lives. They were so inspired by my mom's story that the morning after, nearly every woman in the village made the trip to the health camp.
Nilza didn't have any symptoms, but she made the journey to get screened anyway. And during her checkup, she got some unexpected news. You have a little bit of a change on the cervix. So we're going to do a very simple treatment for you. Yeah, are you okay with that? Okay. She had an advanced precancerous lesion on her cervix, which, if left untreated, could become cancer and might have eventually taken her life, like my mom's. 5 years, 10 years down the line, I dare not think what would have happened if she hadn't been screened. That's why I say it's one life saved. So this is what we took out, you see here? Okay, yeah? Okay. Fortunately, the doctor was able to take care of it with a simple procedure that same day. If it's all finished, yeah? Okay. Thank you. You won't feel any pain afterwards either, okay? Just take some medication. Thank you. Michelle ngerang ama tukje che diring ngerang tsoks ama mangpek ngerang jaste ika tante spena ngarang ika ngerang jaste ma tante tukje che ngerang mane che mena. I don't want anyone else to go through what I went through with my mom. And I think it's really important to give women access to that health care that's so necessary. I was 12 years old when my mom died, the same age as Smala. Nothing can bring back my mom, but knowing that because of her death, a little boy's mother was able to live means that she did not die in vain. Have your kids vaccinated for HPV. Please don't make the same mistake my mother made. Get screened for cervical cancer. Your children need you. Help Lady Ganga become an international movement. Please share my mom's story and help us save lives. Thank you, Lady Ganga. Thank you, Lady Ganga. Thank you, Lady Ganga. Iya, baik. Alhamdulillah. Jadi tadi adalah sebuah film dokumenter dari seorang ibu bernama Michelle Baldwin yang berbagi pengalamannya mengalami kanker serviks dan kemudian menyebarkannya. Dan ini sedunia ya, secara internasional banyak beredar kampanyenya dan sampai juga ke Indonesia. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran seperti apa kanker serviks itu dan seberapa mudahnya sebetulnya untuk dicegah dibandingkan mengobatinya. Baik, saya mulai ke presentasi ya. Share screen lagi. Baik, ini slide-nya apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, baik.
Ya, bismillah, mengenal kanker serviks lebih dekat. Ya, jadi mengapa kita mesti waspada dengan kanker serviks? Kanker serviks ini adalah kanker pada leher rahim ya. Jadi kalau dilihat di sini di gambar, ini yang namanya leher rahim itu di sini. Ada bukan di rahimnya, tapi di bawahnya, di mulutnya. Ada liang di sini, di bawahnya lagi ada vagina. Jadi kalau misalnya yang namanya serviks itu ada di sini, kankernya dimulai di sini. Nah, ini yang mungkin belum banyak yang tahu bahwa sebetulnya setiap 1 jam wanita itu meninggal karena kanker serviks di Indonesia. Gitu. Ini 58 kasus baru itu setiap hari terjadi kasus kanker serviks ini. Kemudian setiap harinya itu sekitar 26 wanita yang meninggal karena kanker serviks, jadi setara hampir 1 jam, setiap 1 jam ya wanita yang meninggal. Dan yang sedihnya adalah kita di Indonesia ini adalah negara nomor 1 dengan jumlah kasus kanker serviks terbanyak di Asia Tenggara saat ini. Nah, kemudian di Indonesia lebih dari 70% pasien itu datang sudah stadium lanjut. Kalau kita lihat tadi di video itu nggak ada gejala ya, tidak ada gejala sama sekali. Begitu diperiksa oleh dokter, ternyata stadiumnya sudah lanjut dan dia sudah membicarakan mengenai kemungkinan bertahan hidupnya berapa lama kayak gitu. Jadi saat itu tidak ada gejala sama sekali kalau di stadium-stadium awal. Kemudian ini ada gambaran di Rumah Sakit Kanker Darmais tahun 2018. Kanker yang terbanyak adalah sebetulnya kanker payudara, lalu diikuti oleh kanker serviks, lalu diikuti oleh kanker paru-paru, dan sebagainya. Memang yang tertinggi payudara, tapi kanker payudara ini berbeda dengan kanker serviks. Karena kanker payudara ini biasanya, maupun kanker yang lainnya, itu penularannya bukan penularan ya. Ada genetik di situ, ada unsur genetik di sana dengan pola hidup yang mungkin kurang baik, seperti itu. Tapi kalau kanker serviks berbeda dengan jenis kanker yang lainnya, dia ini menular. Ya, jadi seperti kalau misalnya kita berbicara sekarang dari pandemi ya, COVID kan menular ya kalau COVID. Nah, kanker serviks juga menular. Dia bukan bakat, bukan genetik. Nah, apa penyebabnya? Kanker serviks ini penyebabnya adalah HPV, nama virusnya. HPV ini adalah virus yang umum terjadi dan tipenya tuh banyak sekali, ada lebih dari 100, kalau tidak salah 120-an tipe HPV. Nah, kemudian tapi ada beberapa jenis yang tinggi resiko penyebab kanker dan rendah resiko penyebab kanker gitu. Nah, ini ada lebih dari 30 tipe HPV yang menginfeksi di daerah kelamin dan bisa berbahaya, bahkan menyebabkan kematian. Nah, kemudian yang paling sering setelah diteliti itu ada 4 tipe HPV yang tertinggi menginfeksi manusia dan menyebabkan gejala. Di sini 70% itu adalah tipe 16 dan 18 penyebab kanker serviks. Kemudian ada lagi tipe 6 dan tipe 11 penyebab kutil kelamin. Nanti kita bahas yang kanker serviks itu yang gimana, kutil kelamin itu seperti apa. Nah, ini yang mungkin juga untuk sebagai pengetahuan untuk kita semua, HPV atau Human Papilloma Virus ini dia tidak hanya menyebabkan kanker serviks saja. Di sini ada kanker serviks, tapi dia juga bisa menyebabkan kanker-kanker lainnya, seperti kanker vulva, bagian luar dari kelamin wanita ya, kanker vagina, kanker anus, laki-laki. Jadi HPV juga tidak hanya pada wanita, tapi juga pada laki-laki bisa menyebabkan kanker ya. Kemudian kanker orofaringeal dan kanker penis untuk pada laki-laki. Namun memang yang paling sering itu adalah kanker serviks, kanker anus, kanker orofaringeal, kalau saya tidak salah. Itu yang tersering. Nah, bagaimana dia menular? Jadi infeksi HPV ini kalau mungkin teman-teman tahu ada artis mungkin ya yang beberapa waktu lalu itu meninggal karena kanker serviks gitu. Nah, kemudian sebetulnya banyak yang mungkin mengira-ngira apakah itu karena hubungan seksual yang tidak sehat misalnya gitu. Tapi ternyata tidak selalu. Jadi infeksi HPV ini tidak selalu karena hubungan yang tidak sehat, tapi bisa juga karena tidak melalui hubungan gitu. Atau bisa juga karena pindah-pindah pasangan. Dan itu tidak selalu yang di luar nikah ya. Kadang ada juga yang ini kan sudah menikah sebelumnya, kemudian pasangannya meninggal,
Kalau menikah lagi, nah itu kan berarti sudah ada faktor resiko sebetulnya, karena sudah lebih dari satu pasangan gitu. Nah, jadi di sini dari persentasenya 85% memang dari hubungan seksual, namun 15% ya itu bisa jadi dari kontak tidak langsung, misalnya ada pemakaian handuk bersama orang lain, kuku yang terkontaminasi HPV, misalnya kita dengan kuku yang panjang masuk kamar mandi, kemudian di situ terpapar sama kuman yang ada di kamar mandi misalnya, seperti itu. Ada juga transmisi dari kehamilan dari ibu ke bayinya pada saat di dalam kandungan. Nah, bagaimana faktor risikonya? Nah, ini ada menikah usia muda, ini salah satu faktor risiko karena usia pertama kali saat hubungan seksualnya menjadi lebih cepat. Gitu. Ini meningkatkan risiko juga terjadi kanker serviks ya. Kemudian kehamilan yang sering, kemudian juga disesuaikan dengan jumlah pasangan ya dan waktu pertama hubungan seksual. Ada riwayat merokok, kemudian ada penggunaan kontrasepsi hormon yang jangka panjang. Nah, ini ada penelitian yang mengatakan kalau kita pakai kontrasepsi pakai hormonal dan pemakaiannya lebih dari 5 tahun, itu ada risiko sebetulnya meningkatkan risiko kanker serviks 2 kali. Dan penyakit menular seksual. Kalau misalnya ada penyakit menular seksual, akan ada risiko juga untuk lebih mudah terinfeksi HPV. Kemudian gejalanya seperti apa kalau kanker serviks ini? Jadi kebanyakan tanpa gejala, jadi sangat sulit untuk dideteksi. Tapi kalau misalnya kita bisa screening dengan pap smear atau EVA test namanya, nah itu kita bisa melihat apakah sel-selnya itu ada yang tidak normal. Nah kalau misalnya di awal-awal nanti ada yang disebut dengan lesi prakanker. Jadi dia lesi sebelum menjadi kanker, itu bisa dideteksi sejak awal sebelum dia menjadi kanker. Nanti kalau misalnya dia sudah berubah jadi sel yang kanker, nanti akan timbul gejala, biasanya ada di stadium lanjut. Apakah itu ada perdarahan setelah ada segama, ada perdarahan spontan di antara periode menstruasi rutin, jadi ada perdarahan tambahan gitu, ada keputihan bercampur darah dan berbau, ada nyeri panggul dan gangguan buang air kecil atau bahkan tidak bisa buang air kecil, dan ada nyeri ketika berhubungan seksual. Ini adalah beberapa gejala yang dapat memungkinkan ini adalah kanker serviks, jadi perlu untuk diperiksa. Nah, dampaknya seperti apa? Kanker serviks ini umumnya rentangnya terjadi di usia 30-50 tahun. Dan seringnya itu di usia reproduktif perempuan, dan tentu dapat menyebabkan gangguan kualitas hidup secara fisik, kejiwaan, atau kesehatan seksual. Nah, untuk dari prosesnya sebetulnya tidak tiba-tiba, tapi dia bersifat kronis, jadi bertahun-tahun. Lalu kalau sudah terkena kanker serviks, apa yang harus dilakukan? Nanti setelah terdeteksi, kemungkinan yang paling baik untuk mengobati adalah kalau dia belum menjadi sel kanker, tapi baru jadi sel prakanker. Nah, kalau ada sel prakanker, kita bisa mengobati dengan tindakan bedah. Jadi diambil sel yang terkena infeksi, lalu nanti dia tidak akan menyebar. Ini namanya tindakan bedah, apakah cryosurgery atau histerektomi. Histerektomi itu angka terakhirnya ya. Kemudian untuk yang stadiumnya lebih lanjut biasanya itu tidak bisa lagi dengan bedah karena biasanya sudah menyebar sel-sel kankernya, jadi harus diterapi dengan sinar atau radioterapi atau mungkin obat-obat kanker seperti kemoterapi atau terapi lainnya. Nah, jadi pencegahan memang tentu pasti lebih baik sebelum menjadi kanker ya. Dan itu mencegahnya salah satunya adalah dengan imunisasi. Dan nanti kita bahas lagi apa saja pencegahannya. Kemudian bagaimana sih munculnya sih penyakit kanker serviks ini? Untuk kanker serviks ini, jadi dia awalnya itu tidak langsung kanker, awalnya dari infeksi HPV. Nah, ini diperlukan waktu yang bertahun-tahun, tidak tiba-tiba. Dan kemudian kalau misalnya dia terus berkembang, tidak terdeteksi, dia akan menjadi sel-sel yang abnormal, menjadi sel-sel prakanker, gitu. Kemudian nantinya akan berkembang menjadi kanker serviks kalau tidak terdeteksi dini atau tidak diobati. Gambarannya seperti ini. Ini stage 1. Di stage 1 ini lesi prakankernya itu hanya terbatas di leher rahim saja, di serviks.
di stage 2, di stadium kedua dia sudah mulai merambat ke rahim ya, mulai kemana-mana. Kemudian di stadium ketiga mulai pindah ke melebar ke dinding panggul. Kemudian ke stadium 4 itu bisa ke organ lain, apakah ke usus atau ke kantong kemih dan lainnya. Dan ini yang paling sulit adalah di stadium berat ini, yang sudah stadium lanjut dan di awal-awal tidak ada gejala biasanya. Kita hanya bisa deteksi dini melalui pap smear atau IPA test. Nah ini kalau dilihat ada di penelitian, ini ada 5-year survival, jadi kemungkinan dia bertahan hidup kalau misalnya kita bisa cegah terdeteksi dini di stadium 1 itu 85% insya Allah 5 tahun ke depan akan sehat gitu ya. Tapi seiring bertambahnya keberatan dari stadiumnya itu, maka persentasenya untuk hidup pun akan terus menurun. Ini berdasarkan hasil penelitian. Nah, HPV ini juga tidak hanya menyebabkan kanker serviks, tapi dia juga menyebabkan kutil kelamin. Dan Indonesia ini termasuk yang tinggi ya kasusnya, yang menyebabkan kutil kelamin. Mohon maaf, ada yang mic-nya belum dimatikan ya. Untuk Ibu Rati, mohon maaf. Terima kasih. Ya, jadi di Indonesia saat ini kejadian kutil kelamin itu terus meningkat dan ini termasuk kasus infeksi menular seksual paling tinggi di Indonesia. Lalu bagaimana supaya kita bisa melawan infeksi HPV? Perlu untuk konsultasi berkala dengan dokter, medical check up, kemudian tanyakan bagaimana perihal infeksi HPV, cara-cara pencegahannya. Mungkin bisa juga dengan mengikuti seminar edukasi seperti yang sekarang ini, mungkin yang lain juga pasti banyak itu sekarang karena udah banyak yang mengadakan webinar gratis, itu boleh untuk diikuti. Kemudian ada dua macam pencegahan di sini, ada pencegahan primer dan ada pencegahan sekunder. Nah, yang kita tahu seringnya itu mungkin ibu-ibu sekalian tahunya pap smear ya, pap smear atau IPA test gitu dari puskesmas itu gratis gitu. Kalau ada programnya silahkan diikuti. Nah, ini adalah sebuah pencegahan sekunder. Kenapa? Pencegahan sekunder ini adalah deteksi dini, jadi kita secepat mungkin deteksi kapan si selnya itu berubah menjadi sel kanker. Nah, itu secara berkala tesnya, ini untuk melindungi supaya kita tahu kapan dia berkembang menjadi kanker dan nantinya bisa segera diobati. Dan ini efektif untuk mencegah kanker. Kenapa? Karena dengan kita mengambil sel yang sudah ada tanda-tanda menuju kanker serviks itu segera diambil, jadi dia tidak berkembang di kanker serviks. Dan ini efektif 40-50% ya di Eropa, USA dan Kanada. Nah, tapi ini adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu jadi kita cuma tahu deteksi dini, kita tidak bisa stop infeksinya kapan. Nah, untuk stop infeksinya, mencegahnya adalah dengan pencegahan primer. Pencegahan primer ini adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi HPV ini akan membantu memberikan sebagian perlindungan. Nah, idealnya memang diberikan itu sebelum aktif secara seksual, jadi sebelum menikah sebetulnya. Efektivitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan setelah menikah. Tapi sebetulnya kebanyakan perempuan yang sudah menikah pun itu masih bisa mendapatkan manfaat dari vaksinasi ini. Efektivitasnya itu sekitar 80% untuk mencegah infeksi HPV. Jadi keduanya ini mesti dilakukan supaya efektif mencegah infeksi HPV. Deteksi dini iya, dan pencegahan primernya juga iya. Nah, ini saya share sedikit, ini adalah jadwal imunisasi anak dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020, di mana HPV di sini. Jadi di anak-anak itu sudah dianjurkan HPV, ya di sini HPV, di usia 9 tahun sudah bisa diberikan. Nah, usia 9 sampai 14 tahun itu boleh diberikan 2 kali dosis, tapi di atas 14 tahun itu mesti 3 kali dosis, seperti pada dewasa. Untuk di DKI, alhamdulillah sudah masuk program pemerintah, jadi gratis ya, datang ke sekolah. Kemudian ini untuk jadwal imunisasi dewasa. Kalau dewasa di sini ada untuk perempuan dan ada untuk laki-laki. Nah, sebetulnya untuk anak-anak tadi juga tidak hanya perempuan ya, laki-laki juga bisa mendapatkan vaksinasi HPV karena biasanya yang membawa HPV itu adalah selain dari faktor luar, tapi itu ternyata faktor risikonya juga tinggi dari pria ke wanita. Gitu. Jadi kalau bisa dicegah dari prianya, itu juga akan baik sekali.
Nah, ini untuk vaksinasi HPV untuk perempuan mulai dari 19 tahun sampai usia 55 tahun. Itu bisa diberikan. Sedangkan laki-laki ini lebih singkat sampai usia 26 tahun. Seperti itu. Nah, ini memang bukan masuk program pemerintah, tapi tidak ada salahnya kalau misalnya kita bisa memprogramkan gitu ya untuk mencegah sejak dini daripada kita harus mengobati sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Ya, kira-kira demikian dari saya. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Masya Allah, pemaparannya. Terima kasih kepada Dr. Utami. Oh iya, dokter, di sini sudah ada satu pertanyaan dari Bu Ai. Apakah mau langsung dibacakan saja, dokter? Silakan. Iya. Mungkin ibu-ibu yang lain yang ingin bertanya nanti bisa raise hand atau enggak tulis di chat. Silakan ya. Kalau gitu saya bacakan dulu pertanyaan dari Bu Ai. Pertanyaannya, izin bertanya dokter, sebaiknya kita melakukan pap smear itu berapa kali ya frekuensinya? Ya, terima kasih Bu Ai. Untuk pap smear itu saya jawab langsung ya. Untuk pap smear itu kalau dari sebenarnya beda-beda referensi yang saya dapatkan, tapi setidaknya itu setahun sekali kalau bisa. Tapi untuk usia di atas 30 tahun itu sudah boleh 3 tahun sekali, Bu. Jadi 3 tahun sekali juga boleh. Jadi tidak terlalu sering lagi ya untuk periksa pap smear-nya. Yang penting adalah salah satu triknya supaya nggak lupa, mungkin bisa juga setiap kali tanggal lahir, itu di bulan itu kalau bisa pap smear dijadwalkan, supaya nanti ingat. Karena seringnya lupa nih, kapan nih terakhir pap smear. Jadi bukan 3 tahun lagi, mungkin 5, 6 gitu, dan seterusnya. Jadi saya sangat rekomendasi dicatat, dimasukkan ke reminder. Jadi bisa 3 tahun sekali ya, Bu? Ya, baik. Mungkin begitu, Bu Ai. Semoga terjawab ya, Bu. Lanjut ya, dokter. Kalau gitu pertanyaan dari Ibu Farah. Pertanyaannya, kalau untuk vaksin kanker serviks usia 36 tahun, dulu pernah vaksin cuma 1 kali, tidak ada pengulangan. Apa perlu diulang vaksin atau tidak, Dok? Oh ya, baik. Ya, terima kasih Bu Farah. Dulu vaksin usia 36 tahun baru 1 kali ya. Kapan nih terakhirnya sih? Sebetulnya kalau misalnya secara prinsip tidak perlu diulang, jadi tinggal dilanjutkan saja. Tapi boleh ditanyakan nanti ke dokter kandungan atau dokter vaksinatornya nanti. Riwayat vaksin itu tetap kita cek dulu biasanya terakhirnya itu kapan gitu. Kalau dari kami sih biasanya melanjutkan saja ke vaksin yang kedua dan yang ketiga, tapi diiringi juga dengan pap smear. Seperti itu, Bu Farah. Iya. Baik, semoga terjawab ya Bu Farah. Iya, ini banyak yang masuk sih, Dok. Okay. Langsung saya bacain aja lagi ya. Pertanyaan dari Bu Sri. Dokter, kalau dari keputihan bisa dilihat tidak apakah keputihan itu terdeteksi kanker atau tidak? Ya, baik. Kalau untuk keputihan, kan kita bisa lihat itu dari kasat mata ya, langsung melihat keputihannya seperti apa. Nah, dari keputihan itu sendiri kita mesti cari tahu dulu keputihannya bagaimana, warnanya apa, baunya seperti apa, encer atau kental cairannya. Nah, itu yang perlu dicek lagi seperti apa. Kalau dari kanker serviks biasanya stadium yang berat itu disertai darah biasanya si keputihan ini. Tapi itu pun tidak selalu ada gejala itu. Jadi lebih baik memang pap smear untuk tahu lebih jelas dari sel-selnya langsung. Pun kalau misalnya sedang keputihan, di pap smear pun akan ada kelebihannya juga karena kita bisa tahu keputihannya penyebabnya apa. Apakah karena virus,
apakah karena jamur atau bakteri atau protozoa. Nah, nanti kalau memang perlu diobati, nanti akan sesuai dengan penyebab yang dideteksi. Seperti itu, Bu. Ya, apakah dari Bu Sri ada tanggapan atau sudah cukup, Bu? Sudah ya? Sudah. Ya, baik. Ini pertanyaan lanjutan dari Bu Farah. Dokter, pertanyaannya kalau untuk vaksin HPV dewasa, apakah ada juga yang gratis dari pemerintah? Seperti anak-anak SD. Kalau ada berarti minta ke puskesmas atau bagaimana? Ya, kalau untuk vaksin dewasa saat ini belum ada program dari pemerintah. Hanya untuk anak SD, itu pun hanya di DKI setahu saya ini. Sama di Bali ya kalau nggak salah. Yang digratiskan. Jadi memang kita mesti menyisihkan tabungan untuk investasi kesehatan masa depan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan saja nanti ada programnya untuk lebih besar lagi gitu ya cakupannya selain anak SD. Demikian, Bu. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya lagi ya, Dok. Ini dari Bu Fajar sama Bu Ai, mungkin saya gabung. Pertanyaannya, kenapa wanita yang sudah melahirkan lebih dari 3 kali lebih beresiko terkena kanker serviks, dan kalau yang pengguna KB spiral resiko terkena kanker bagaimana ya, Dok, dan harus seperti apa supaya lebih aman? Silakan, Dokter. Sebentar. Mohon maaf, boleh diulang. Tadi saya gantikan Bu Ida jadi host dulu, mohon maaf. Oh iya, siap. Pertanyaan dari Bu Fajar. Kenapa wanita yang sudah melahirkan lebih dari 3 kali lebih beresiko terkena kanker serviks? Kemudian penggunaan KB spiral, resiko terkena kanker bagaimana ya, Dok, dan harus seperti apa biar aman? Oh ya, baik. Ya, jadi kalau untuk wanita yang melahirkan lebih sering, jadi ketika rahim itu dia ada kandungan di dalamnya, setelah melahirkan, sel-selnya itu akan ada sedikit perubahan. Setiap ada perubahan itu akan membuat peningkatan resiko mudah untuk dimasuki oleh si virus HPV ini gitu, Bu. Karena dia sudah mulai berubah sel-selnya, lebih rentan dia. Makanya ketika jumlahnya menjadi lebih banyak, maka resikonya akan meningkat. Tidak selalu hanya resikonya, tapi meningkat seperti itu. Kemudian kalau pengguna KB spiral ini mungkin IUD ya kalau sekarang kita sebutnya. Untuk IUD itu kan ada yang hormonal dan ada yang non hormonal. Seringnya kita yang dipakai sekarang tuh yang tanpa hormon. Kalau yang tanpa hormon ini direkomendasi sebetulnya karena dia tidak ada zat di dalamnya yang dapat memicu si kanker ini bisa muncul gitu. Jadi kalau hormonal tadi kan kalau sudah sempat dibahas tadi di faktor resiko, kalau KB hormonal itu 5 tahun dipakai terus-menerus ada resikonya terpapar dan terinfeksi itu ada. Tapi kalau tanpa hormon seperti IUD itu insya Allah tidak seperti itu. Jadi insya Allah aman ya. Yang penting nanti kontrol rutin aja per 5 tahun kalau bisa dicek IUD-nya. Kan IUD ada batas pakainya ya. Nanti dicek kontrol apakah perlu diganti atau bagaimana gitu nanti dilihat dari dokter kandungannya. Demikian. Ya, apakah Bu Fajar dan Bu Ai kira-kira sudah jelas jawabannya? Atau masih ada yang ingin ditanyakan, Bu? Sudah ya Bu Ai. Baik. Selanjutnya dari pertanyaan selanjutnya ada, maaf Dok, untuk vaksin di RS mana sajakah? Untuk vaksin di RS mana sajakah? Kemudian biaya dan prosedurnya bagaimana? Ya, baik. Kalau untuk vaksinasi HPV, ini hampir semua rumah sakit ada setahu saya, tapi boleh ditanyakan saja dulu ke rumah sakit terdekat apakah sedia atau tidak. Tapi biasanya menyediakan vaksinasi HPV ini. Untuk di rumah sakit itu biasanya ada pilihan apakah bisa dengan dokter spesialis kandungan atau dengan dokter umum atau dengan bidan, nanti tergantung kebijakan dari rumah sakitnya bisa ditanyakan terlebih dahulu. Kemudian biasanya nanti sebelum vaksin nanti ibu akan diminta untuk pap smear dulu gitu
gitu. Jadi biasanya seperti ini. Kalau misalnya dalam tahun yang sama baru saja pap smear, maka tidak perlu pap smear lagi, tinggal ditunjukkan saja hasilnya. Tapi kalau belum, nanti akan diminta untuk pap smear dulu supaya nanti pencegahannya lebih optimal. Jadi ada deteksi dini, ada pencegahan primernya juga. Kalau untuk biaya itu tergantung dari tempatnya, Bu. Tapi kalau dari biaya itu tidak lebih mahal dari sebuah HP ya. Lebih murah dari beli HP. Dari Jajak itu lebih murah untuk sekali vaksinnya. Kalau untuk dewasa itu 3 kali suntik dalam rentang waktunya. Jadi bulan pertama itu 1 dosis, kemudian nanti bulan ke-1 atau bulan kedua 1 dosis, kemudian bulan ke-7 1 dosis lagi. Nanti setelahnya tetap direkomendasi untuk vaksin terus, dan kita harapkan nanti jangka panjang ya untuk perlindungannya. Ya, demikian. Iya, baik. Insya benar-benar jadi ilmu banget ya, Dok. Sebelumnya kan saya belum tahu juga gitu, belum banyak tahu. Jadi dapat ilmu juga gitu dari jawaban dan pertanyaan dari ibu-ibu semua. Ada lagi pertanyaan lagi, Bu, dari Bu Farah. Pertanyaannya, benar nggak, Dok, penggunaan korset yang ketat, juga korset yang infrared memicu kanker serviks? Itu mitos atau fakta? Kalau korset infrared, saya baru tujuannya apa ya? Biasanya mungkin yang infrared ini untuk ini ya terapi biasanya ya. Sebetulnya sih kalau secara fisik untuk yang ketat di daerah luar itu tidak ada hubungannya dengan kanker serviks, karena kanker serviks itu penyebabnya virus gitu, jadi menular ya, penularan dari bisa dari satu orang ke orang lain. Apakah itu dari hubungan sehat ataupun tidak, atau dari luar hubungan, misalnya tadi pemakaian handuk bersama, kuku yang terpapar dengan virus seperti itu. Jadi sebetulnya sih tidak ada hubungannya ya antara korset dengan infeksi HPV, Bu. Ya, seperti itu. Masih ada pertanyaan lagi nih, Dok. Mau dilanjut saja? Boleh. Ya, saya bacakan lagi ya, Dok. Pertanyaan dari Bu Dewi, edukasi seperti apa yang sebaiknya diberikan kepada remaja yang beranjak dewasa agar terhindar dari kanker serviks? Anjuran yang boleh atau tidak boleh dilakukan? Begitu, Dok. Ya, baik. Tanya bagus ya, Bu ya. Edukasi seperti apa ya untuk remaja? Mungkin sebetulnya kalau untuk remaja itu pendekatannya mungkin mesti disesuaikan ya. Kalau akan lebih baik kalau misalnya itu dari ada beberapa kadang itu kita dari penyuluhan. Jadi datang ke sekolah, penyuluhan dari puskesmas ke usia remaja, nanti ada mengenai kanker serviks ini akan sangat membantu sekali. Karena biasanya kalau dari remaja itu lebih, mohon dikoreksi, mungkin para ibu ada yang punya pengalaman, seringnya itu lebih mudah dipengaruhi selain dari orang tua, betul? Gitu. Jadi dari pihak luar gitu kan. Nah, kita bisa mengajak gitu kolaborasi gitu ya mungkin untuk adakan acara misalnya bareng-bareng dengan komunitas gitu. Nah, itu bisa salah satu cara dengan ya mungkin dari kalau kanker serviks maka kita kenalkan kanker serviks itu seperti apa, penularannya seperti apa, dan bagaimana pengaruh dari aktivitas seksual tidak sehat seperti apa. Jadi ini hal yang sepertinya seakan-akan tabu, tapi sebetulnya perlu untuk diedukasi, karena kalau nggak tahu, mereka mungkin ya tidak akan tahu gitu efeknya. Soalnya hanya boleh dan tidak boleh, kalau nggak ada yang melarang, kerjain aja, atau gimana gitu ya, nggak boleh bilang balik. Ya, seperti itu. Jadi saya setuju kalau edukasi ini berjalan, boleh diajak melalui komunitas untuk diedukasi seperti itu. Jadi rame-rame gitu ya, remaja ini untuk tahu mengenai kanker serviks ini. Semoga menjawab. Ya, betul banget sih, Dokter. Soalnya pengalaman saya waktu SMP sama SMA itu belum pernah gitu di sekolah mengadakan edukasi tentang kanker serviks dan hal-hal terkait kesehatan gitu. Mungkin kesannya itu kayak tabu ya, tapi sebetulnya itu sangat diperlukan gitu. Apalagi bagi remaja yang emang literasinya itu kadang masih sedikit gitu, masih minim. Jadi butuh edukasi lebih gitu, terutama dari sekolah.
Masih ada pertanyaan lagi dokter dari Bu Ai. Pertanyaannya, apakah penggunaan pembalut yang lama saat haid bisa memicu kanker serviks? Kadang suka menimbulkan gatal. Nah, bagaimana sebaiknya penggunaan pembalut tersebut? Jawabannya. Ya, penggunaan pembalut yang lama saat haid. Lama, maksudnya dalam satu hari lama dipakainya gitu ya? Atau berkelanjutan gitu, seringnya pakai? Bagaimana nih maksudnya? Seharian mungkin dok. Oh gitu, seharian. Iya, karena seharian nggak- gitu. Misalnya, Oh, iya, iya, nggak iya. bawa ganti misalnya gitu. Itu gimana tuh Oh baiknya? iya, siap. Jadi kalau untuk penggunaan pembalut yang lama, memang faktornya ke faktor kebersihan saja sih Bu ya. Jadi kalau memang di rahim kita itu kan sudah ada bakteri baik sebetulnya, di vagina juga. Si bakteri baik ini dia akan membantu pH di dalam rahim kita tuh asam, sehingga dia bisa melawan bakteri jahat gitu. Jadi si bakteri baik ini ada fungsinya ya. Gitu. Jadi kalau misalnya pakai pembalut lama, bisa jadi ada faktor resiko kuman yang masuk gitu ke dalam vagina lagi, karena ketika ada kotoran tentu kan ada kuman lain yang bisa hidup di sana gitu ya, ketika tidak segera diganti seperti itu. Tapi kalau hubungannya ke kanker serviks, tidak sih ya, kalau sepemahaman saya sih tidak, karena kanker serviks itu dari virus HPV. Jadi ini mungkin perlu diluruskan kembali. Penyebab kanker serviks itu bukan karena pola hidup, beda dari kanker lainnya, tapi dia karena virus penularan, ada penularan. Jadi kalau karena ini, jawabannya sih tidak ya, tidak menyebabkan kanker serviks kalau memakai pembalut lama. Tapi apakah memungkinkan ada infeksi lain? Bisa jadi. Jadi semakin bersih kan semakin baik, bersih yang wajar. Nah, tapi mungkin untuk pemakaian pembersih kewanitaan, nah itu juga mungkin perlu untuk dibatasi. Sebaiknya sih kalau dari saya saran atas rekomendasi dokter. Jadi kalau memang hanya dibutuhkan aja dipakainya gitu. Tapi kalau untuk sehari-hari justru nanti dikhawatirkan bakteri baik yang ada di dalam vagina itu malah hilang. Nah, ketika hilang berarti nanti pH dari rahimnya kan akan berubah keasamannya. Nah, maka nanti memudahkan bakteri-bakteri yang lain akan masuk dan berkembang di sana. Jadi malah gatal-gatal, iritasi dan lain-lain. Semoga jelas ya Bu. Iya baik. Menyambung pertanyaan dari Bu Ai, Dok. Kira-kira kalau misalnya kita pakai pembalut kain itu sama pembalut yang biasanya itu lebih baik yang mana ya, Dok? Untuk kesehatan reproduksi. Oh baik. Sebetulnya sih kalau dari yang saya tahu sih tidak ada bedanya antara yang sekali pakai gitu maksudnya, sekali pakai sama yang kain. Cuma memang lebih ramah lingkungan yang kain ya, karena dia tidak menimbulkan sampah. Kemudian biasanya ada beberapa orang tuh yang alergi gitu dari bahan di pembalut itu kan ada plastiknya. Beberapa tuh ada yang alergi, gatal-gatal. Nah itu memang direkomendasikan pakainya yang kain, lebih minim resiko alerginya. Tapi kalau tidak ada sih ya bisa aja ya, bisa dipakai saja yang mana saja yang nyaman seperti itu. Oke dokter, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi ya dok, dari Bu Ida. Izin bertanya, kalau pakai pembalut tipis untuk keputihan, bagus nggak ya? Gitu dok. Oh, maksudnya dipakai sehari-hari mungkin ya? Ini ya? Mungkin, yang panty liner itu. Panty liner, ya. Kalau pakai panty liner sih tidak ada yang melarang sih sejauh saya tahu sampai saat ini, boleh saja digunakan. Selama tidak ada efek, selama dipakai nggak apa-apa. Yang penting mungkin dilihat lagi keputihannya nih, yang mesti kita tahu keputihannya apakah mengganggu atau tidak. Misalnya kalau keputihan mengganggu itu jadi ada bau, jumlahnya sangat banyak, warnanya mungkin bukan putih gitu ya, atau putihnya kental sekali misalnya, atau sangat gatal. Nah berarti mungkin perlu dicek gitu ya, apakah perlu diobati atau tidak, seperti itu. Tapi kalau untuk panty liner sendiri sih nggak apa-apa, silahkan dipakai saja. Ya siap dokter. Banyak juga sih teman-teman di kampus gitu ya, mereka pakai panty liner karena kan kalau misalnya di kampus buat sholat agak susah ya kalau misalnya ganti gitu. Ya. Buat sholat.
Masih ada ternyata pertanyaannya, Dok, sampai 17.20. Satu lagi ya, Dok, dari Bu Farah. Untuk pemakaian menstrual cup yang benar dengan menjaga kebersihan nggak masalah ya, Dok? Gitu pertanyaannya. Nah, menarik ya. Menstrual cup nih sudah mulai banyak ya yang menggunakan, tapi memang mesti hati-hati memakainya. Saya termasuk yang belum mengenal betul menstrual cup ini bagaimana pemakaiannya, tapi saya rekomendasi juga kalau bisa konsultasi ke dokter kandungan, apakah memungkinkan gitu untuk pakai menstrual cup ini gitu. Jadi kadang ada beberapa yang berefek ya, apakah kurang nyaman atau seperti apa, kondisi rahimnya seperti apa. Karena kadang kalau misalnya sedang ada infeksi di vagina, kemudian kita masukkan sesuatu ke dalam, maka tentu ada kemungkinan infeksinya akan menjadi lebih berat gitu ya. Kita dikhawatirkan seperti itu. Tapi kalau tidak ada infeksi, tidak ada kuman yang jahat di sana, kemudian bisa menggunakannya dengan higienitas yang baik, nah, silakan saja. Tapi sekali lagi saya rekomendasi sih cek dulu ke dokter spesialis kandungan apakah kondisinya itu memungkinkan gitu, dibolehkan tidak untuk pakai menstrual cup. Tapi silakan mungkin ibu-ibu yang sudah berpengalaman sharing juga silakan. Dari saya sih sisi medisnya seperti itu ya, jadi belum ada anjuran bagaimana memakai menstrual cup yang benar gitu untuk saat ini gitu. Iya. Menstrual cup itu yang bentuk cup untuk haid itu ya, Dok? Ya, betul. Jadi dia bukan pembalut gitu ya. Ini juga termasuk lebih ramah lingkungan sih, karena kita nggak pakai tidak sekali pakai ya, berulang-ulang dipakainya. Cuman ya itu memasukkan sesuatu ke dalam, tentu kan bukan tanpa resiko. Seperti itu. Ya, siap, Dok. Sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi dari peserta. Mungkin dokter ada pertanyaan yang ingin disampaikan gitu, tebak-tebakan atau kuis kecil-kecilan gitu, Dok, buat peserta. Kalau ada, Dok, boleh. Apa ya? Ada hadiahnya nggak? Ada, Dok, ada. Ada dua lagi. Ada dua. Oke, siap. Baiklah. Baik, apa ya? Untuk pertanyaannya, yang mudah aja mungkin ya, siapa cepat aja ya. Baik teman-teman, untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, apa yang harus jawabnya langsung ya, di chat atau bagaimana, tunjuk tangan atau bagaimana, Tasya diinfoin dulu ke teman-teman. Ya, gimana? Langsung open mic aja kali ya. Kalau raise hand takutnya nggak kelihatan. Boleh langsung open mic aja. Di chat gitu ya. Cepet-cepetan aja. Open mic aja, Bu. Open mic aja. Oh, oke. Ya. Oke. Pertanyaan pertama, sebutkan apa yang dinamakan pemeriksaan apa yang dinamakan pencegahan sekunder? Mana yang dinamakan pencegahan sekunder kanker serviks? Assalamualaikum. Pap smear. Mir, saya dengan Farah. Ya, siapa? Tadi Bu Farah duluan atau Bu Rati duluan ya? Enggak tahu. Oke, resen aja. Iya. Ya, atau diulang deh. Dihitung ya. Resen nanti sama-sama melihat gitu. Ya, siap, Bu. Sama-sama melihat ya, bareng. Iya, boleh. Raise hand kali ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Bu Rati. Oh, ya. Ya, kepada Bu Rati. Iya, halo. Iya, Bu. Tadi pencegahan sekundernya pap smear. Iya, betul. Pap smear ya, salah satunya. Ya, betul, berarti barakallah. Insyaallah. Satu kesempatan door prize sudah diambil berarti. Satu lagi, Dok, boleh, Dok? Ya, baik. Pertanyaan kedua, sebutkan. Turunkan tangannya dulu, Bu Rati. Oh iya, mohon. Bu Rati tangannya ditunggu dulu.
Iya, sebentar. Iya. Ya, sudah. Oke, pertanyaan kedua ya, sudah siap semua? Ya, pertanyaan kedua, sebutkan apa penyebab kanker serviks? Apa penyebab kanker serviks? Ya, Bu Farah. Bu Farah. Silakan Bu Farah. Virus HPV. Ya, betul. Virus HPV, betul ya, Bu? Selamat, Ibu. Insya Allah. Ya, ditunggu door prize-nya meluncur ya, Bu. Oh, ternyata Bu Farah sudah dapat. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak, Dok? Yang belum dapat? Satu lagi mungkin ya, Dok, buat ibu-ibu yang belum dapat, boleh raise hand. Oke. Diutamakan yang belum dapat. Ya. Pertanyaan berikutnya, infeksi HPV itu hanya bisa menginfeksi wanita saja, betul atau salah? Salah. Nggak ada yang raise hand tapi Nggak raise hand. Raise hand dulu ya, ibu-ibu. Gimana nih, Dok? Gimana? Ada lagi nggak, Dok? Seru lagi soalnya. Raise hand dulu. Pertanyaannya. Raise hand dulu ya, nggak langsung jawab. Oke. Pertanyaan berikutnya. Yang gampang ya. Sebutkan mana yang namanya pencegahan primer dari kanker serviks. Mana yang? Yuk, siapa? Raise hand. Mana yang pencegahan primer dari kanker serviks? Lupa kayaknya ini apa gimana? Iya, lupa, Dok. Oke, mau diganti jawabannya? Pertanyaannya. Gimana, Mbak Tasya? Apa diganti? Vaksin bukan ya, Bu? Ini ada yang inget nggak? Iya, vaksin, betul. Tapi ini pada lupa. Vaksin ya, vaksin itu jadi pencegahan primer. Vaksin HPV. Apalagi ya, Dok? Mungkin ini kali ya, Dok, ada satu pertanyaan deh. Lagi dari saya, pertanyaannya itu kanker serviks di Indonesia itu ada di peringkat keberapa? Kita nih nggak ada sih di PPTNS, nggak ada yang tahu. Kanker serviks di Indonesia itu peringkat keberapa? Bu Dewi Kartika. Bu Dewi? Kanker serviks kedua. Di Indonesia. Di Indonesia kedua. Yang pertama ke satu, yang kedua payudara. Saya kanker payudara. Gimana Bu Dokter, benar nggak? Tadi pertanyaannya mungkin agak ambigu ya. Di Indonesia tapi iya, ya. Di Indonesia. Di Indonesia kanker payudara yang pertama, Bu. Kanker serviks yang kedua. Tapi kalau di Asia Tenggara kita nomor 1 ya, Indonesia. Nah, gimana nih pertanyaannya, nambah lagi? Ya udah kali ya, Dok. Mungkin nanti satu door prize-nya bisa buat peserta yang join duluan kali ya, panitia, ibu-ibu panitia. Mungkin gitu kali ya. Kalau gitu mungkin kita sudahi ya, Bu. Untuk pertanyaan-pertanyaannya, mungkin nanti kalau misalnya ingin bertanya lagi, lebih jelas bisa mengkontak Dr. Utami di Facebook maupun Instagram ataupun email ya, Bu. Atau mungkin nanti ada yang memiliki kontaknya bisa langsung chat ke beliau. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Dr. Utami yang sudah meluangkan waktu juga memberi pemaparan materi. Semoga materi tentang kanker serviks ini bisa mengedukasi kita semua gitu, terutama saya pribadi di sini dapat banyak pengetahuan baru gitu tentang kanker serviks.
Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara. Semoga ilmu pengetahuan ini bisa kita share lagi gitu, dan mungkin kalau misalnya nanti ada edukasi-edukasi lagi bisa kita share ke anak-anak sekitar atau enggak yang jadi guru di sekolah bisa men-share-nya ke murid-muridnya. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin, ibu-ibu semua yang sudah hadir di forum ini. Semoga pertemuan hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum foto dulu ya, baru doa, Bu. Baiklah, mungkin ibu-ibu semua berkenan untuk membuka kameranya. Kita dokumentasi foto dulu. Kayaknya berkurang ya. Tadi ada 20 berapa lebih? Iya, Bu, sudah ada beberapa keluar yang ya? live. Yang live ya. Ayo, Mbak Novi, Bu Rati, Bu Rika, Yumna, Farah, Hayati, Rika, Meli, Bu Rati. Ya, sudah. Belum. Ini belum pada ini nih, masih pada nutup. Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Lagi rapi-rapi ya. Bu Dovi, Bu Rati, Bu Meli nih. Fajar yang mana? Bu Eli. Oh, Bu Eli. Sudah ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum doa, saya mau membacakan beberapa pemenang door prize. Mohon disimak dan nanti yang saya sebutkan namanya bisa menghubungi panitia. Yang pertama, ya, door prize yang didapat oleh Bu Utami, kemudian Kak Dwi, kemudian Bu Farah, Bu Sri, Bu Fajar, Bu Ratih, dan Bu Dewi Kartika. Selamat. Langsung saja menghubungi panitia ya untuk mendapatkan door prize-nya. Kalau gitu langsung saja ke pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bu Meli atau Bu Rokayah. Kepada beliau dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ibu-ibu sekalian, kita tutup kegiatan kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتواحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وعند مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meli telah membacakan doa untuk kami semua. Iya, baiklah. Saya selaku pembawa acara pada sore hari ini memohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan. Semoga kita semua bisa berjumpa lagi ya lain hari. Baiklah, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter dan ibu-ibu semua. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khair Bu Dokter dan ibu-ibu yang lain. Sehat-sehat semua. Jazakumullah khair. Terima kasih informasinya Bu.